Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mempelajari sebagian dari perkara agama yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi, ghafarallahu lahu wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Rabbana zidna ilman, Rabbana rzuqna fahman, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warhamna warhamhum birahmatika ya arhamar rahimin innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma amitna ala al-islami was sunnati. Allahumma amin. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu, masih dalam bab al-muraqabah, bab al-muraqabah, bahwa seorang hamba menyadari dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tiga kisah terkait dengan kisah tiga orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Masih ingat penyakitnya? Penyakit kulit, al-abras, penyakit botak, rontok rambutnya sampai botak, al-aqra, dan penyakit buta, al-a'ma. Ketiganya didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam wujud manusia, menguji keimanan mereka. Pada akhirnya Allah sembuhkan mereka, kulitnya disembuhkan oleh Allah, bahkan kemudian menjadi orang yang tampan, kepalanya ditumbuhi rambut,
dan menjadi baik parasnya. Kemudian matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan penglihatannya. Dan diberikan karunia Allah berupa hewan kepada masing-masing orang. Ada yang unta, ada yang sapi, dan ada yang kambing. Diberkahi oleh Allah. Hewan-hewan tersebut berkembang biak sampai memenuhi lembah. Naam. Jazakallahu khairan. Dan Allah kembali uji mereka dengan didatangi oleh malaikat berwujud manusia, namun dengan kondisi yang sama seperti ketika mereka sedang diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di akhir hadis tersebut, masih ingat insyaallah kita semua, bahwa hanya orang yang buta saja yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada malaikat yang berwujud manusia tadi bekal perjalanannya berupa hewan yang diinginkan, bebas mau mengambil berapapun yang terbaik, yang dia tidak sukai ditinggalkan. Masya Allah. Kaitannya dengan bab al-muraqabah ini jemaah sekalian, dan insyaallah pada pertemuan yang penuh berkah ini kita akan selesaikan babul muraqabah ini. Apa kaitannya? Dua orang yang lain tidak lulus dalam ujian, mereka kufur nikmat, akhirnya Allah kembalikan penyakit itu kepada mereka dengan keadaan seperti sedia kala. Mereka miskin dengan keadaan penyakitnya masing-masing. Sedangkan yang satu lagi, Masya Allah, hamba Allah yang bersyukur dan berlanjut kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Faham tak? Anta Yamani, asli Yamani. Bukan keturunan, nah. Masya Allah. Insyaallah نتحدث بعد العشاء لأن الوقت يعني محدد. طيب. Apa hubungannya dengan babul muraqabah ini? Hamba Allah yang buta, yang Allah sembuhkan dia dan kenikmatannya Allah kekalkan bersamanya dikarenakan dua hal. Pertama, muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Nah, introspeksi diri terhadap apapun amal perbuatan yang sudah dilakukan. Kedua, muraqabah. Pertama muhasabah, yang kedua muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul bahwa dulu kondisi dia diuji Allah dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Insyaallah ada mutarjim ini. Ustaz muhtaram. Masya Allah. Baik. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, musibah dan kebaikan, kenikmatan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Hamba Allah yang buta tadi, dia sikapi ujian Allah dengan kesabaran. Kemudian Allah sembuhkan dia, Allah kekalkan nikmatnya. Dia sikapi dengan apa? Rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua sifat yang sesungguhnya harus dimiliki oleh seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Muhasabah dan muraqabah ini di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ustaz Muhtaram,
sering membacanya ya, termasuk Ustaz Riono. Nah, ya Ustaz Riono, pun nggak ada beliau sekarang. Nah, ya, alhamdulillah. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Apa bekal yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Muhasabah. Ini muhasabah. Kata para ulama, ayat yang mulia tadi, yang pertama itu menunjukkan muhasabah. Seorang hamba, dia selalu introspeksi dirinya, menghitung-hitung dirinya. Apa kesalahan yang sudah dia perbuat? Apa dosa yang sudah dia perbuat? Apa ketaatan yang sudah dia lakukan kepada Allah? Kalau hari itu dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka hari esoknya dia tetap melakukannya dengan izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari itu dia melakukan dosa, maksiat, dia segera bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muhasabah. Kata Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksi diri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Muhasabah ini jamaah sekalian, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah itu akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah. Muhasabah itu insya Allah akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang sama, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah khabir. Khabir itu maha tahu. Dengan sangat teliti, Pak, dengan sangat detail. Kalau manusia, ini kalau manusia ya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau manusia, yang paling tahu bagaimana istri kita luar dalam siapa? Suaminya sendiri. Secara detail tahu ya, bagaimana karakternya, bagaimana fisiknya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh makhluk di alam semesta. Ala ya'lamu man khalaq, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah Dia yang menciptakan, yaitu Allah, mengetahui seluruh makhluknya yang sudah diciptakan. Khabir. Sesungguhnya Allah maha tahu dengan detail segala apa yang dikerjakan oleh makhluk. Kata para ulama, kata para mufassirin, ujung ayat ini menunjukkan apa? Muraqabah. Muraqabah. Ketika seorang hamba menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, alim, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dialah Allah yang mengetahui segala apa yang ada di daratan dan di lautan. Seluruhnya. Di lautan berapa jumlah ikan, apa saja yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Allah mengetahui. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, daun yang jatuh dari pohonnya, berapapun itu, dimanapun itu, kapanpun itu, di saat gelap ataupun terang, Allah mengetahui. Seorang hamba ketika
dia menyadari betul bahwa Allah mengetahui, alim, bahwa Allah sami', maha mendengar, bahwa Allah basir, maha melihat, dan sifat-sifat nama-nama Allah yang maha sempurna lainnya, yang maha tinggi, maha terpuji lainnya, maka dia akan mampu menanamkan sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها. Dari Abu Ya'la. Abu Ya'la ini kunyah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kunyahnya apa? Abul Qasim. Namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu ini status yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat. Masya Allah. Kalau kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk menjalankan ajaran Islam, perintah Allah, larangan Allah, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan oleh mereka dengan penuh ketaatan. Sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang terakhir. Apa bunyinya? Nah, ya. Di awal ayatnya apa? Kalau itu ujungnya tadi. Lah. Ayat yang ke-8, di awal ayat yang ke-8 apa? Wa jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini status radhiyallahu anhum. Keridhaan Allah diberikan kepada para sahabat karena mereka termasuk manusia, hamba-hamba Allah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu dengan mudah dihadirkan karena muraqabah tadi. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi di zaman sekarang, Pak. Mohon maaf ya. Kalau di zaman dahulu untuk menghindari fitan, untuk menghindari godaan ya, baik yang datang dari khususnya godaan syahwat ya, sudah diam di rumah, aman, itu selamat. Itu dulu belum ada HP, belum ada laptop, belum ada komputer. Nah, justru kalau sekarang, ketika di dalam rumah itu, ketika di dalam rumah itu, ya, di dalam kamar, HP bersamanya, laptop bersamanya, komputer bersamanya, apalagi tersambung kepada internet,
Nah, maka rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tabir malu kepada Allah Subhanahu wa taala dilepas. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 108 kalau tidak salah, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka takut oleh manusia tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yastahyuna minan nas wala yastahyuna minallah. Mereka malu dari manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tidak tergolong ke dalam hamba-hamba yang di hadapan manusia kita malu untuk berbuat maksiat. Yang ditampilkan itu kebaikan-kebaikan. Yang ditampilkan adalah pandangan orang melihat kita baik. Tapi ketika sendirian justru setan menjadi teman kita. Di hadapan orang kita melaknat setan, melaknat iblis. Tapi ketika sendirian iblis menjadi sahabat, setan menjadi sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat ini, Pak, mudah-mudahan kita terhindar dari hal demikian. Bukan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Aku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung. Sebesar gunung. yakni bil yaumil qiyamah bil hasanat. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan amal salihnya sia-sia. Haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Kenapa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika mereka bersendirian, mereka dengan mudahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan baju malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat dengan mudahnya. Berkhianat dari istrinya yang salihah mendoakannya, ketika tidak ada di hadapan istrinya, dengan mudah menjelajah internet, melihat para wanita yang tidak halal untuknya, melihat aurat, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang halal kepadanya. Dia mengambil yang haram, meninggalkan yang halal. Ini Pak, bahaya, Pak. Oleh karenanya jamaah sekalian, tanamkan dengan sungguh-sungguh sifat muraqabah ini, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengkhianatan lirikan mata yang waktu pertemuan lalu disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dalam surah Ghafir ayat 19. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan apa yang terlintas dalam hati. Misal lagi ngumpul nih di luar, Masya Allah, ada Ustaz Muhtaram, ada beberapa jamaah, kemudian salah seorang ketika perempuan lewat, dia melirik matanya kepada perempuan itu yang tidak menutup aurat, sementara teman-temannya tidak melihatnya. Ini kha'inah, pengkhianatan lirikan mata, dan Allah tahu itu. Ketika misalnya lihat HP sendirian, dia dikenal di hadapan orang-orang yang baik, gitu. Lihat, rajin baca Al-Quran, dikiranya baca Al-Quran, padahal melihat Instagram yang penuh dengan fitnah, maksiat misalnya. Ini kha'inah, pengkhianatan lirikan mata. Allah Subhanahu wa taala tahu. Jemaah sekalian, baik, kita lanjutkan.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas itu, adalah orang yang di sini disebutkan dana nafsahu. Para ulama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan maksudnya adalah hasabah. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang rajin muhasabah diri, Pak. Rajin introspeksi diri. Ada muhasabah harian, terutama sebelum tidur. Qabla naum. Lazim an nuhasib anfusana. Sebelum tidur kita muhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan dari maksiat? Apa ketaatan yang sudah kita lakukan? Kalaupun kita sadar bahwa ada yang berbuat salah kepada kita, bukan kita yang berbuat salah kepada orang lain, tapi orang lain yang berbuat salah kepada kita, maafkan, Pak. Sudah maafkan. Halalkan. Karena itu di situ ada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memaafkan. Nah, kalau kita berbuat maksiat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di malam hari untuk tahajud. Karena di antara fungsi tahajud itu apa? Takfirun lisayyi'at, menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Nah, orang yang cerdas, hamba yang cerdas dalam pandangan Allah adalah bukan orang yang memiliki intelijensia yang tinggi, tapi orang yang rajin bermuhasabah terhadap dirinya, rajin menghisap dirinya, sebagai bekal untuk menanti kematian, sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, karena setelah mati masih ada kehidupan yang sangat panjang. Kalau orang rajin bermuhasabah, orang rajin menghadirkan muraqabah tadi, insya Allah, Pak, berdirinya dia di padang mahsyar kelak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika matahari itu sangat didekatkan kepadanya. Nah, wal ajizu, sebaliknya orang yang lemah jiwanya adalah orang yang mengikutkan dirinya terhadap hawa nafsunya. Ini orang yang dan selalu berangan-angan, andaikan, tapi tidak beramal saleh. Nah, ini orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, terakhir berapa menit lagi, Ustaz? Nah, kita akan buka forum tanya jawab nanti insyaallah. Yang terakhir, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sahabat mulia, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat berkata kepadanya, sungguh ya Mu'adz, aku mencintaimu. Masya Allah. Inni la uhibbu. Ya Mu'adz, inni la uhibbu. Sungguh aku mencintaimu. Diulangi beberapa kali. Masya Allah. Ya, Pak. Nah, ya. Masya Allah. Ya. Kalau kita ada katakanlah seorang ustaz yang dikenal di Indonesia, dan Masya Allah akhlaknya baik, kemudian suatu saat ketemu dengan kita dan dia mengatakan, saya mencintaimu karena Allah, senang hati kita, bahagia. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan, pintu surga tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali diawali oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan cintanya kepada sahabat mulia tadi. Ya Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Jangan pernah engkau tinggalkan doa ini di dalam sholat sebelum salam. Kalau tidak sempat sebelum salam, lakukan setelahnya. Ini nanti dicatat, Pak, dihafalkan. Apa kata Nabi SAW? Baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dibaca sebelum salam. Kalau tidak sempat, karena misalnya Ustaz Muhtaram sudah salam gitu kan, ini baca setelahnya.
Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku ala zikrika, untuk berzikir, mengingatmu. Termasuk tadi menghadirkan muhasabah tadi, muraqabah tadi, wa syukrika, dan bersyukur atas segala nikmatmu. Hati kaya, merasa cukup dengan apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak hasad dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak dengki. Dan tolong hamba ya Allah untuk terus memperbaiki amal ibadah hamba kepada-Mu. Ini doa hendaknya dibaca. Bukan khusus untuk sahabat Mu'adz bin Jabal saja, tapi untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu suatu ketika mendapatkan nasihat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi nasihatnya? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kaitannya dengan bab ini, hadirkan selalu muraqabah tadi, selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah selalu mengetahui, Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, Allah selalu mengawasi dimanapun. Maka kita akan menjadi orang yang betul-betul bertakwa sampai akhir hidup kita. Nah, tapi kalau terlanjur berbuat maksiat, itu tadi, terlanjur berbuat dosa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, segera ikuti ya, kesalahan tadi, dosa tadi dengan apa? Kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Dan di antara kebaikan yang diprioritaskan setelah berbuat dosa, berbuat maksiat apa Pak? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal saleh yang terbaik. Kalau seseorang sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, kemudian ikuti taubatnya dengan amal saleh yang lain. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlak mulialah kepada manusia, siapapun itu. Ya, meskipun berbeda pandangan, ya, apalagi dalam masalah ikhtilafiyah misalnya, ya, ada yang kunut subuh, ada yang tidak, ya, tetap berakhlak mulia di hadapan kaum muslimin. Ya, apalagi, ya, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulia kepada seluruh manusia, bahkan orang yang berbeda keyakinan, selama mereka tidak memerangi kita. Ya, apalagi kepada sesama muslim yang syahadatnya sama, iqrar syahadatnya sama, ya, salatnya sama, puasanya sama. Maka hendaknya bisa lebih berakhlak mulia. Karena akhlak yang mulia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ya, faktor yang menyebabkan umatnya nanti di akhirat itu kedudukan yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqrab, yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan babul muraqabah, bab al-muraqabah ini menjadikan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mampu menghadirkan, menanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, termasuk Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk bisa bermuhasabah setiap hari, terutama di awal pagi, kemudian sebelum kita tidur. Ini yang terbaik. Jadi sebelum tidur muhasabah, sebelum beraktivitas bermuhasabah. Sehingga amal saleh yang kita lakukan insyaallah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bermuhasabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, dia akan ikhlas dalam beramal. Ketika dalam keramaian dia ikhlas, apalagi ketika dalam kesendirian dia akan lebih hebat lagi ikhlasnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa nsurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لم يرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم. Ada yang mau bertanya silakan atau mau menambahkan? Silakan. Nah. Nah. Jadi pada dasarnya setiap kebaikan yang kita lakukan semua akan menguntungkan kesalahan. Ini jadi permasalahan di kita ini sekarang orang tidak tahu dosa, tapi berkelanjutan dosa itu. Lalu kemudian melakukan kebaikan dosa lagi. Nah, kedudukan hadis di sini, apakah ketika kita melakukan kesalahan terhapus, nanti kemudian melakukan kesalahan lagi terhapus lagi dengan kebaikan itu? Karena ya secara umum orang melakukan kesalahan dan dosa itu tadi ya, sudah tahu lubang yang menyesatkan, tapi tetap dia juga lakukan gitu. Ini konteks hadisnya itu kemana gitu? Jadi ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Itulah manusia ya. Nah, manusia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, hadis riwayat Imam Ahmad, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Kaitannya, nah, setiap Bani Adam, anak keturunan Adam, manusia, pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Bertobat, melakukan lagi, bertobat, melakukan lagi. Tapi jangan bertobat malam ini, paginya melakukan lagi ya, jangan. Ya selanglah berapa lama gitu kan, sampai apa ya? Ya, jangan ya malam bertobat, ya besok sudah maksiat lagi. Ini fitnah ini namanya. Ya, nah. Ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah, ya. Jadi taubat yang sungguh-sungguh itu ya akan terlihat dari amal soleh yang dikerjakan. Ya. Kemudian ya, dia bersemangat untuk melakukan amal soleh itu, perbaikan. Tapi kalau kemudian bermaksiat lagi, itulah manusia. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Hadis tadi ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Wallahu Ghafurur Rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ya. Artinya kalau terlanjur bermaksiat, ya, kita beristighfar kepada Allah, ya. Kita betul-betul minta ampun kepada Allah, ya. Jadi bukan sekedar di lisan ya, sudah lihat gitu ya, ya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini nggak benar, ini nggak benar seperti itu, ya. Tapi betul-betul di lisan dia ucapkan, di hati dia penyesalan. Itu, ya. Minta ampun kepada Allah itu ada penyesalan di dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah Allah ampun. Dan di antara bentuk kebaikan yang hendaknya seorang mukmin itu harus jaga, ya. Nah, harus jaga sampai matinya, itu adalah salat yang 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Para ulama di antara para mufassir, ya,
menafsirkan al-hasanat di sana adalah dengan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, walaupun yang dilakukan untuk kebaikan itu sesuatu yang tadinya dari maksiat, dari keburukan, misalnya orang korupsi, bermiliar-miliar. Setelah itu dia membangun masjid. Dari korupsinya itu tidak diterima, Ustaz. Dia tidak diterima itu. Karena banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan, yang kadang-kadang ya, untuk membersihkan, kadang dilarikan dengan kebaikan itu. Jadi tidak diterima ya, karena innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, kalaupun ya uang korupsi dia, nah, ini katakanlah dia beruntung nggak ditangkap KPK ya, misalnya ya. Terus dia salurkan uangnya itu ya, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan apa, itu bukan konteksnya, bukan sedekah atau berinfak, itu untuk membersihkan harta itu, gitu ya, untuk membersihkan, tapi bukan konteksnya sedekah atau infak. Ya, Allah tidak akan terima itu. Ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, taubatnya itulah yang akan diterima oleh Allah. Tapi catatannya, Ustaz, ini berat, ini yang korupsi ini berat sebenarnya. Ya, karena mengambil hak orang lain di situ kan, rakyat Indonesia. Kalau dia sudah bertaubat, ya, ya. Ini bentuk taubatnya apa? Ya, dia kembalikan hartanya. Nah, ya. Kalau dia sudah salurkan misalnya kan, terus dia datangi KPK, dia mengaku ya, KPK pun akan tetap menuntut kan. Ya. Nah, kalau dia alasannya, saya sudah salurkan untuk pembangunan masjid, ya Allahu a'lam kalau itu kan, sepertinya belum pernah ada ya yang demikian kan. Nah, intinya ya. Taubatnya orang-orang yang mengambil hak orang lain itu tidak cukup dengan taubat saja, tapi dia harus mengembalikan. Nah, sedikit bisa turunkan. Tapi kalau seandainya dia kan nggak mau terang-terangan ingin diketahui dengan perbuatannya itu, korupsinya itu, tapi berniat dalam dirinya, saya ingin membersihkan harta saya itu dengan cara seperti itu. Dia tidak ada ikrar, misalnya kalau uang negara pulangkan ke negara kan, itu enggak. Dia pergunakan menyantuni orang-orang lemah, tapi dengan niat saya ingin membersihkan harta itu. Tapi uang korupsi, Ustaz ya? Iya, dari korupsi. Nah, itu bukan termasuk kebaikan. Ini saya pernah ada pertanyaan seperti itu. Bukan termasuk kebaikan, Ustaz. Bukan termasuk kebaikan. Kalau harta itu dari harta yang haram. Nah, Allah Taala a'lam. Ada pembahasan khusus sebenarnya ya terkait dengan itu. Dan hubungannya dengan niat nanti. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.